Halo semua, di sini saya akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. Di sini saya akan membaginya menjadi 6 topik, yaitu yang pertama, apa itu ERP, yang kedua mengenai evolusi dari ERP, yang ketiga proses bisnis dan ERP, yang keempat komponen dari ERP, yang kelima arsitektur ERP, dan yang terakhir keuntungan dan keterbatasan dari ERP. Apa sih itu ERP? Jadi ERP adalah sistem enterprise yang dirancang untuk mengintegrasikan data dan mendukung semua fungsi utama dalam suatu organisasi seperti accounting, finance, marketing, hingga production. Tujuan dari ERP ini yaitu agar setiap bagian dari perusahaan bisa saling terhubung dan berbagi data secara real-time atau langsung di saat itu juga. Hal ini membuat proses kerja di perusahaan menjadi lebih cepat dan efisien karena semua bagian bisa mendapatkan data terbaru tanpa harus menunggu. Evolution of ERP atau evolusi dari ERP. Yang pertama yaitu pada tahun 1960, sebagian besar perusahaan membangun sistem yang terpisah atau bisa disebut dengan silo untuk setiap departemennya. Misalnya pada departemen produksi, punya sistem sendiri untuk mengelola inventaris dan jadwal produksi. Kemudian pada tahun 1970, muncul sistem MRP atau Material Requirements Planning, yaitu sistem yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi utama. Kemudian pada tahun 1980, MRP berkembang menjadi MRP 2. Versi ini lebih canggih karena tidak hanya mengatur bahan baku, tapi juga bisa untuk manajemen distribusi, manajemen proyek, finance, penjadwalan kerja, dan lain sebagainya. Pada tahun 1990, muncullah ERP yang merupakan perkembangan dari MRP dan MRP 2 sebelumnya. Sistem ERP menggabungkan semua proses bisnis utama seperti produksi, distribusi, akuntansi dan finance, human resource, dan lainnya. ERP semakin berkembang pada tahun 2000 menjadi ERP 2, yaitu sistem yang tidak hanya digunakan di dalam perusahaan, tapi juga bisa terhubung dengan perusahaan lain melalui B2B atau business to business dan electronic data interchange. Hingga pada tahun 2010, ERP juga memiliki kemampuan untuk terintegrasi dengan machine learning dan IoT. Business process and ERP. Peran penting dari ERP dalam bisnis selain untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dalam organisasi adalah untuk membantu perusahaan mengubah proses bisnisnya agar lebih efisien. Apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis adalah rangkaian kegiatan yang dikelompokkan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam proses pemesanan barang, yaitu seperti terima pesanan, mengecek stok, hingga membuat faktur. Nah, masalah ERP ini sudah memiliki banyak proses bisnis standar yang sudah dikembangkan dalam sistemnya. Tapi proses ini mungkin saja tidak cocok dengan cara kerja perusahaan saat ini. Sehingga saat perusahaan ingin menggunakan ERP, mereka punya dua pilihan. Yang pertama yaitu mengubah proses bisnisnya agar sesuai dengan alur ERP. Dan yang kedua yaitu mengubah ERP-nya agar sesuai dengan proses bisnis yang sudah ada di perusahaan. Banyak vendor yang menyarankan pilihan pertama karena para vendor ini mengklaim bahwa proses yang ada di ERP sudah merupakan best practices. Sehingga pilihan pertama yaitu mengikuti proses standar ERP ini dianggap lebih baik karena tidak perlu repot-repot memodifikasi sistem ERP. ERP System Components. Jadi sistem ERP ini memiliki komponen yang mirip dengan sistem informasi lainnya, yaitu hardware, software, database, information, process, dan people. Semua komponen ini perlu bekerja sama untuk membantu organisasi mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnisnya. Untuk menerapkan ERP dengan sukses, semua komponen ini harus berjalan dengan baik secara bersama-sama.
ERP architecture atau arsitektur ERP ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu arsitektur logis dan arsitektur fisik. Arsitektur logis ini berfokus pada bagaimana sistem memenuhi kebutuhan pengguna akhir atau end user. Jadi tujuannya yaitu agar pengguna bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik menggunakan sistem ini. Yang kedua yaitu arsitektur fisik, yaitu arsitektur yang berfokus pada hal-hal teknis seperti biaya, kecepatan respons, dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Jadi arsitektur ini berkaitan dengan bagaimana sistem ini dibangun dan dijalankan di balik layarnya, misalnya server, jaringan, dan cara komponen sistem saling terhubung. Dan saya akan membahas mengenai manfaat dari ERP. Yang pertama yaitu integrasi data dan aplikasi di seluruh bagian perusahaan. Data cukup dimasukkan satu kali lalu bisa digunakan oleh semua divisi, sehingga data lebih akurat dan berkualitas. Yang kedua, maintenance dan support menjadi lebih mudah, sehingga tim IT bisa lebih dipusatkan dan dilatih untuk menghandle kebutuhan semua bagian perusahaan. Yang ketiga, tampilan dan cara penggunaan antar aplikasi seragam. Karyawan tidak perlu belajar banyak hal baru saat berpindah ke divisi atau bagian lain. Kemudian yang keempat yaitu keamanan data dan aplikasi menjadi lebih baik. Karena pengelolaan sistem dilakukan secara terpusat, sehingga kontrol dan pengamanan bisa lebih maksimal. Kemudian apa saja sih keterbatasan dari sistem ERP ini? Yang pertama yaitu instalasi dan pengelolaan sistem ERP ini bisa dibilang kompleks. Perusahaan membutuhkan tenaga IT yang ahli dan perangkat keras, serta jaringan yang memadai. Yang kedua, konsolidasi semua sumber daya IT ini sulit. Proses konsolidasi ini bisa memakan waktu dan cukup kompleks. Kemudian yang ketiga, konversi data dari sistem lama ke sistem ERP ini juga sangatlah sulit. Proses dari konversi data ini panjang, detail, dan berisiko tinggi jika tidak dilakukan dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu perlu adanya pelatihan ulang atau retraining untuk tim IT dan karyawan yang bisa menimbulkan resistensi, yang artinya banyak yang menolak perubahan dan bisa membuat produktivitas di perusahaan tersebut menurun. Demikian presentasi dari saya mengenai ERP. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.